saya ucapkan selamat pagi buat pemirsa Basa Basi. Tadi sudah lihat tayangan tentang penyakit kanker yang menimpa pada anak. Aku punya anak, Wendy punya anak, ibu-ibu di sini punya anak, dan kita tahu rasanya jadi orang tua. Anak cuma sakit pilek, batuk, demam, itu kita khawatirnya luar biasa. Betul. Yang pasti kekhawatiran kita sebagai orang tua memang sebuah hal yang wajar ya. Kayak tadi saja saya melihat Viti itu, saya bersyukur kondisi anak saya dua-duanya sehat. Tapi saya kembali berpikir kalau saya yang mendapati anak saya menderita penyakit itu, nggak tahu apa yang terjadi dengan saya. Pemirsa, pagi hari ini sebenarnya kenapa kita total mengangkat penyakit kanker pada anak? Karena suka tidak suka kejadian ini sangat nyata. Ini bisa menimpa siapa saja dan kita tidak tahu. Karena tidak ada kriteria khusus siapa yang bisa terkena kanker, siapa yang enggak. Ini terjadi random begitu aja. Ada seorang ibu yang sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah mau datang ke sini. Dan memang sengaja anaknya enggak saya ajak ke sini dulu. Anaknya ada tapi lagi nunggulah di tempat yang aman. Karena terutama di depan anak yang kanker, kita tidak boleh memperlihatkan kesedihan dan air mata sama sekali. Bahkan Ibu Endang tidak pernah menangis depan anaknya. Tapi yang namanya seorang ibu, kita tahu ketika kita harus menceritakan kondisi anak, yang namanya kesedihan pasti tidak bisa terbendung. Ibu Endang apa kabar? Baik. Jadi Ibu Endang ini adalah mama dari Nelly. Ibu boleh ceritakan soal Nelly ke kita, Ibu? Nelly ini terkena penyakit tumor mata, biasa disebut dengan retinoblastoma, dari umur 3 tahun. Dan sekarang Nelly sudah berusia 5 tahun. Usia 5 tahun. Jadi sudah 2 tahun Nelly itu menjalankan 5 siklus kemoterapi, sudah ngejalanin 38 kali radiasi. Terapi. Pertama ibu mulai curiga ada sesuatu yang salah sama mata anak ibu. Itu gejala awalnya seperti apa? Gejala awal dia kayak mata juling pertama. Padahal ketika lahir normal ya. Iya. Jadi ketika usia 3 tahun matanya seperti mata kucing. Seperti mata kucing. Iya. Lalu dirujuk ke rumah sakit daerah. Di situ dia diagnosa kena tumor mata. Saat itu juga didiagnosa tumor mata. Iya. Langsung dirujuk ke Jakarta buat dioperasi. Bu, pada saat dokter mendiagnosa bahwa anak ibu terkena tumor mata, apa yang ada di benak ibu saat itu? Kayak nggak percaya, dari keturunan nggak ada, dari keluarga nggak ada semua. Tapi dokter bilang kalau penyakit itu mungkin bisa disebabkan oleh faktor genetik, artinya bisa karena keturunan. Iya, bisa jadi dari keturunan juga. Tapi dari keturunan juga kan nggak ada. Nggak ada. Jadi ibu sangat-sangat kaget ya, terkejut sekali mendengar kalau misalkan ternyata di usianya yang 3 tahun, usia 3 tahun. dari lahir anak ibu ini kebetulan normal sekali. Tidak terjadi apa-apa sampai usia 3 tahun itu. Artinya matanya seperti ibu bilang tadi, mata kucing yang hitamnya. Gimana ibu tadi cerita? Kalau mata kucing itu kayak gimana? Ada perubahan di bola mata. Iya, ada perubahan di bola mata yang tadinya warna hitam jadi agak putih ke coklat-coklatan. Jadi agak putih ke coklat-coklatan. Kemudian ada indikasi lain, Ibu? Kalau indikasi lain nggak ada, cuman gejala. Tapi dia sendiri tidak mengeluh kesakitan sama sekali. Oke, pada saat dibilang tumor mata, kemudian harus ke Jakarta untuk dioperasi. Tapi kemudian langsung diagnosanya bisa berubah menjadi kanker. Itu ibu tahunya kapan? Karena awalnya kan dibilang tumor pada mata. Iya, tumor mata retinoblastoma. Itu dilihat dari hasil BMP sama jalan otak. Jadi setelah didiagnosa lebih lanjut, ternyata itu bukan sekedar tumor, tapi itu adalah kanker mata. Sebagai seorang ibu yang tadi karena kita sempat ngobrol dan ibu bilang ibu tidak pernah menangis di depan Nelly. Ibu harus kuat depan Nelly. Butuh berapa lama untuk ibu sampai akhirnya ibu bisa kuat dan menerima kondisi Nelly yang seperti ini sekarang? Kalau dilihat dari berapa lamanya mungkin ya selama dia sakitnya.
Ibu juga sempat cerita ke saya ketika Nelly menjalankan kemoterapi, sempat kekurangan cairan, kejang, dan akhirnya koma. Koma berapa hari waktu itu, Ibu? Koma 2 minggu. Dan Ibu bilang di situ adalah titik terpasrah Ibu. Ibu sudah siap lahir batin. Ikhlas. Apa yang waktu itu Ibu doa kepada Tuhan ketika Ibu melihat anak Ibu koma 2 minggu? Doa saya cuma satu. Kalau misalnya Nelly mau diambil hari ini juga, saya ikhlas lahir batin. Malit. Saya. Tapi ternyata semuanya berbeda ya Ibu. Allah dengar doa saya dan berikan mukjizat sampai sekarang Nelly bisa sehat, bisa sembuh, bisa jalan lagi, bisa ngeliat lagi. Baik, Ibu, selama anak Ibu yang tercinta mengalami sakit, pasti Ibu merasakan momen-momen luar biasa, apalagi momen-momen Ibu ada mungkin bukan menyerah ya, tapi lebih ke arah pasrah. Nah, ketika titik itu sudah terlewati kemarin, ketika Ibu sudah berpasrah diri bahwa ya sudah, kalau memang sudah waktunya silakan. Tapi ketika masa itu lewat, apa sih yang menguatkan Ibu untuk tetap, ayo deh, kita berjuang bareng lagi? Yang menguatkan saya, anak saya itu tetap semangat, gak pernah ngeluh apapun. Walaupun keadaan dia sakit apapun, tetap semangat. Tapi anak Ibu sebenarnya sudah tahu. Udah. Bagaimana dengan 2 kakaknya? Karena kan Nelly anak ketiga kan, dari 3 bersaudara. Nah, 2 kakaknya sendiri gimana? Alhamdulillah, kedua kakak juga udah ngerti apa penyakit adiknya. Jadi selama di sini, kedua kakaknya nggak pernah nyuruh pulang, belum pernah. Jadi karena Ibu ini berasal dari Lampung ya, buat pemirsa di rumah sedikit informasi aja, Ibu berasal dari Lampung, anaknya ada 3, jadi untuk terus pengobatan Nelly, dia terpaksa meninggalkan 2 anaknya di Lampung bersama dengan suaminya karena harus konsentrasi untuk Nelly sekarang. Dan sekarang kondisi Nelly itu matanya sudah diambil yang sebelah, Ya diangkat sebelah matanya. sebelah kiri atau kanannya Ibu? Sebelah kiri. Yang sebelah kiri sudah diangkat dan Nelly sudah menggunakan mata palsu. Bahkan tadi Ibu sempat cerita sama saya, Nelly dengan kepolosannya sebagai anak-anak, dia bisa dengan santainya melepas bola mata palsunya itu sendiri ya Ibu. Iya. Karena memang harus dibantu untuk dicuci setiap dicuci bulan. Tapi Nelly sendiri nggak pernah, maksudnya bertanya sama Ibu, Ma aku ini kenapa? Kalau bertanya itu ya pernah. Mak, mata saya kemana? Kan matanya ada yang sakit, jadi dibuang. Tapi nanti sembuh kan Mak? Iya, nanti sembuh. Alhamdulillah sembuh, kata saya gitu. Mak, nanti kalau pulang ini aja ya, nunggu mataku satu normal kayak sebelahnya lagi. Oh dia bilang seperti Iya. itu. Jadi dia baru mau pulang ke Lampung kalau matanya sudah normal lagi. Udah normal kayak sebelahnya lagi. Ibu, misalnya sekarang ada penonton kita yang nonton dan dia adalah seorang ibu yang juga sedang berjuang karena anaknya sedang sakit. Menurut Ibu apa yang harus dimiliki sebagai seorang ibu supaya terus bisa kuat berjuang? Terus semangat, banyak doa sama ikhtiar. Dan bikin kita semangat. Semangat, doa, ikhtiar, dan pasrah ya Ibu Pasrah. ya. Tapi yang pasti pasrahnya memang pasrah, tetap dengan berusaha ya Iya, Bu ya. pasrah tetap dengan berusaha. Karena yang namanya anak, ya mungkin buat ibu-ibu nih yang udah jauh-jauh juga dari Bogor ya, kalau punya anak atau saudara yang mengalami kondisi sama seperti yang dialami oleh Nelly dan ibu ini, mungkin juga akan melakukan hal yang sama. Pasti akan tetap semangat selama anaknya masih mau menunjukkan semangat yang luar biasa. Kita sebagai orang tua juga jangan sampai kalah. Betul. Tapi aku berapa kali ketemu sama anak yang mengidap kanker, entah kenapa justru aku melihat semangat yang luar biasa dari mereka. Justru kadang-kadang mereka itu lebih kuat dibanding kuat orang dari tuanya kita, sendiri ya. Dan ibu pun bisa menjadi kuat karena ibu melihat Nelly yang kuat dan luar biasa. Ibu, kalau misalnya nih Bu, mungkin ibu-ibu di sini belum pernah merasakan ada di posisi ibu. Ketika kita bertemu dengan anak yang memang ternyata mengidap penyakit yang cukup berat seperti kanker, sebagai orang dewasa apa yang jangan kita lakukan? Jangan pernah menangis di depannya. Jangan pernah mengeluh. Jangan Tetap pernah semangat. Oke.
Ibu-ibu, tadi kita sudah dengar ya, jangan pernah menangis di depannya. Karena sebentar lagi saya akan mengundang Nelly dan teman-temannya dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Jadi jangan ada air mata, karena di sini mereka datang untuk menghibur dan kita akan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana anak-anak ini yang ternyata memiliki penyakit yang cukup berat, tapi semangat mereka untuk hidup sangat luar biasa. Janji ya Ibu? Saya belum dengar kata-katanya. Janji Ibu? Janji ya, nggak boleh ada air mata ya Ibu ya? Oke. Kalau begitu, langsung saja mari saya akan mengundang, ini dia adik-adik dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Hai. Halo, kamu pasti yang namanya Nelly. High five. Boleh lihat? High five. Halo. Bisa apa penontonnya? Halo Kak, halo ibu-ibu, bilang. Halo ibu-ibu. Sini semuanya. Ayo, jejer. Baris. Oke, baris Sini, dulu. sini, nak. Sini, baris ganteng. dulu. Ganteng, Semuanya sini. nih. Ganteng, sini. Nah, geser lagi. Oke. Nelly, apa kabar sih? Baik. Nelly cantik ya? Aku cantik ya Nelly? Cantik. Cantik. Kalau aku sama Nelly cantikan siapa? Cantikan. Cantikan siapa? Oh, cantikan aku. Oke, sekarang Om Wendy yang tanya, kalau Nelly sama Om Wendy cantikan mana? Kok Om Wendy sih? Cantikan siapa Nelly? Kamu sama aku. Cantikan siapa? Aku. Kok cantikan Om Wendy? Aku cantik. Coba kita kenalan dulu namanya satu-satu. Yang ini namanya siapa? Nelly asalnya dari mana sih? Dari Lampung. Umur berapa Nelly? 5 tahun. Umur 5 tuh begini ya, 5. Bukan. Waduh, tante. 5 tahun gimana sayang? Gimana umur 5? Coba. 5? Nih. Nih. Nah. Ngomong-ngomong, Nelly mau jadi apa kalau besar nanti? Mau jadi dokter. Dokter. Hebat. Dokter apa? Kamu mau jadi dokter apa, Nak? Dokter gigi. Dokter gigi. Oh, mau cari gigi Nelly yang hilang ya di depan ya? Giginya Nelly nggak hilang tante, cuma lagi disewain. Ini Nelly sama teman-temannya. Kamu siapa namanya Nama sayang? kamu siapa cantik? Patul. Siapa? Ati Patul. Ati Patul umur berapa? 5. Umur 5 juga. Oh. Kalau sebelahnya umur Kamu? berapa? Umur berapa? Sebentar, umurnya berapa? 3 Oh. tahun. Jangan pengen ngikut temen Oh, umur 5 iya, umur iya, 5 nggak apa-apa, juga. nggak apa-apa. Kamu sebelahnya siapa namanya cantik? Ati Patul. Mutiara. Usianya? Umurnya? 5. 5 juga. Oke, nggak apa-apa. Mutiara, kamu tinggal di mana sayang? Di Lampung. Di Lampung juga. Ini dari Lampung. Oh, Latifah dari NTT ya? Kamu tahu kamu dari NTT, Nak? Tahu? Ya. NTT? Ya, tahu. Dia tahu dia dari NTT. tahu aja udah. Kalau kamu cita-citanya mau jadi apa cantik? Mau jadi polisi. Polisi. Ini kayaknya yang paling tinggi Pak RT nih kayaknya nih. Bukan, ini kan pemain film. Siapa? Boboho, apa kabar? Siapa nama kamu ganteng? Ibnu. Usianya jangan 5 tahun ya. Berapa usia kamu? 9 tahun. Udah sekolah? Kelas berapa ganteng? Kelas 2. Raportnya gimana? Bagus apa enggak? Loh. Oh, jujur. Jujur, gak apa-apa jujur. Mau jadi apa kalau gede? Dokter. Jadi apa? Dokter. Mau Om Edi jadi nggak denger, Om Edi nggak denger. Dokter. Jadi apa? Dokter. Dokter apa? Dokter anak. Dokter anak. Yang terakhir, siapa nama kamu ganteng? Si. Rizky. Usianya berapa? 6. 6 tahun. Udah sekolah? Kelas berapa? Kakak. TK. Kalau gede mau jadi apa? Dokter. Dokter juga. Luar biasa. Dokter apa? Dokter gigi, dokter anak. Dokter apa kamu? Hewan. Dokter hewan.
kita kurang nanya satu. Ini kan udah mau jadi dokter 3, jadi polisi. Sayang, Asik Latifah, nih. kamu mau jadi apa kalau udah gede? Jadi dokter. Jadi dokter juga. Dokter apa? Dokter kanan. Dokter kanan. Oke, dokter kanan. Itu berarti merangkap dokter kandungan dan dokter anak. dokter kanan maksudnya. Itu maksudnya dia komplit, Bu. Komplit. Kandungan juga, kandungan dan mengurus anak juga, Bu. Bener-bener. Nah, nanti Om Wendy Ya. dan juga ibu-ibu di sini dan pemirsa di rumah, kita akan melihat mereka melakukan sebuah performance, sudah latihan nari spesial untuk pemirsa basa-basi. Ya, luar biasa ya. Jadi kalau pengen tahu, jangan kemana-mana karena kita akan jeda dulu sejenak dan kita akan melihat bagaimana seorang anak yang mengidap kanker tapi tetap semangat. Tetap di basa-basi, bahas anak bahas ini.